adik-adik semuanya, ketemu lagi di Sekolah Minggu hari ini. Adik-adik apa kabarnya nih? Semoga semua adik-adik sehat ya. Nah, di sini ada Kak Indah nih. Kita sapa dulu ya Kak Indah. Hai Kak Indah. Halo anak-anak, selamat pagi. Oke, sebelum kita masuk Sekolah Minggu hari ini, adik-adik udah pada siap belum nih? Nah, kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami, sehingga kami masih bisa mengikuti sekolah minggu online kami pada pagi hari ini. Ya Bapa, berkati kami, agar kami dapat mengikuti sekolah minggu online ini dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, Kak Indah, senang gak sih kita hari ini bisa sekolah minggu lagi sama adik-adik? Senang banget. Kakak juga senang buat bisa sekolah minggu sama adik-adik. Pasti adik-adik juga senang dong bisa sekolah minggu lagi hari ini. Karena itu mari kita menyanyikan lagu It's Good to See You dengan semangat ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Kita nyanyi sekali lagi ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, kita siapkan hati dan mari kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku,
Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bukakan hati pikiran kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam hidup ini. Ampuni ya Bapa akan segala kesalahan kami. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Ibu mau bertanya. Kalau ada seseorang yang menanyakan kepada adik-adik, bagaimana kuasa Tuhan itu? Bagaimana ya? Misalnya adik-adik berdoa kepada saudara yang sedang sakit. Dan keesokannya saudara itu sembuh. Nah, itu adalah kuasa Tuhan. Kuasa kesembuhan dari Tuhan. Cerita hari ini ada suatu bangsa yang rajanya dan rakyatnya tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada Baal. Adik-adik tahu ada seorang nabi yang berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan menunjukkan kuasa-Nya atas bangsa ini. Ayo adik-adik, kita simak cerita berikut ini. Adik-adik, di dalam cerita Alkitab ada seorang raja Israel. Raja ini bernama Raja Ahab. Raja Ahab melakukan hal yang jahat dibandingkan raja-raja Israel sebelumnya. Raja Ahab hidupnya tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi ia menyembah kepada patung Baal. Bahkan ia mengajak rakyatnya untuk menyembah Baal juga. Hal ini membuat Tuhan marah. Maka selama 3 tahun di Israel tidak turun hujan, sehingga tanaman dan hewan pun mati. Di setiap rumah, orang-orang menjadi kelaparan. Tidak turun hujan mengakibatkan tidak ada persediaan makanan. Mereka mulai teringat tentang peringatan Nabi Elia bahwa Tuhan tidak akan menurunkan hujan selama 3 tahun di Israel. Ketika raja melihat kekeringan ini, dia memerintahkan pegawainya untuk mencari Nabi Elia. Mereka kembali kepada raja bahwa mereka tidak menemukan Nabi Elia. Sementara itu, Tuhan berkata kepada Nabi Elia, "Pergilah dan temuilah Ahab, dan aku akan menurunkan hujan atas Israel." Tampaklah Nabi Elia dengan tenang dan tidak takut saat Raja Ahab datang menghampirinya. Dengan marah Raja Ahab berteriak, "Kamu yang membuat kekeringan dan masalah di Israel." Namun Nabi Elia menjawab, "Bukan aku yang membuat kekeringan dan masalah di Israel, tapi kamu. Kamu tidak taat terhadap perintah Tuhan. Kamu menyembah kepada Baal." Raja Ahab tidak bisa membalas apa yang dikatakan Nabi Elia. Ia terdiam. Kumpulkan orang-orang Israel, termasuk nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 orang, dan nabi Asyera 400 orang, ke Gunung Karmel. Maka datanglah nabi-nabi Baal dan orang-orang Israel ke Gunung Karmel untuk melihat apa yang akan terjadi. Nabi Elia ingin memperlihatkan kepada orang-orang betapa besar kuasa dan kedahsyatan Tuhan. Lalu Nabi Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Mereka mendengarkan tetapi tidak ada yang menjawab. Mereka semua terdiam.
Nabi Elia menyatakan bahwa ia tinggal satu-satunya nabi Tuhan yang masih hidup. Lalu Nabi Elia menantang nabi-nabi Baal. Sekarang siapkan korban bakaran berupa seekor lembu, dan aku juga akan menyiapkan hal yang sama. Kalian boleh berseru kepada Baal kalian, dan aku akan berseru kepada Tuhanku. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyetujui hal ini. Nabi Elia menyuruh para nabi Baal untuk lebih dulu menyiapkan korban bakaran dan boleh memanggil-manggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Para nabi Baal ini berseru-seru dan menari-nari. Oh ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Mereka menari-nari dan berseru sampai tengah hari. Sesudah lewat tengah hari, tidak ada api yang turun atas mezbah para nabi Baal. Lalu Nabi Elia mengajak seluruh rakyat. Datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat kepadanya. Kemudian Nabi Elia mengambil dan menyusun 12 batu sebagai mezbah kepada Tuhan. 12 batu tersebut melambangkan 12 suku di Israel. Ia juga menyusun kayu-kayu api di atasnya dan meletakkan lembu sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Ia juga membuat suatu parit di sekeliling mezbah. Sesudah itu Nabi Elia menyuruh orang-orang untuk mengambil air sebanyak 4 buyung. Dan dituangnya air itu di atas mezbah. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Sehingga air membasahi lembu, kayu, batu, bahkan parit itu menjadi penuh dengan air. Orang-orang melihat Nabi Elia mendekati mezbah dan berdoa. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa Engkaulah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Tiba-tiba turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Adik-adik, sejak saat itu, bangsa Israel bertobat dan kembali percaya dan menyembah kepada Tuhan. Dan Tuhan menurunkan hujan sehingga tanaman, binatang bisa hidup kembali, dan orang-orang Israel tidak kelaparan lagi. Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan ya cerita firman hari ini. Bagaimana Nabi Elia dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan kuasanya, sehingga mezbah yang berisi lembu itu habis dijilat api dari Tuhan. Bukan hanya lembu, adik-adik lihat, tadi parit itu juga penuh dengan air. Wah, airnya juga sampai kering dijilat oleh api. Tuhan itu maha kuasa. Bangsa Israel, Raja Ahab dan rakyatnya akhirnya percaya kembali kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan kita adalah Allah yang hebat, Allah yang benar dan sejati. Kita juga mau percaya kepada Tuhan. Sekarang siapa yang percaya kepada Tuhan? Ayo, Ibu mau lihat.
Wah, semuanya ya percaya kepada Tuhan. Adik-adik ingat, saat ibadah kita memuji Tuhan dengan gembira. Dan saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga mendengarkan dengan sungguh-sungguh sehingga kita mengerti. Dan kita juga minta tolong Tuhan agar kita bisa melakukannya di dalam hidup ini. Ya adik-adik, kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menyembah Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami. Tuhan tolong kami agar kami bersandar selalu di dalam hidup ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, bimbinglah kami di minggu yang baru agar kami diberikan kesehatan yang baik, diberikan hikmat kepandaian saat kami belajar secara online. Tuhan berkati adik-adik kami, juga berkati mama papa dari adik-adik kami Tuhan. Tuhan berkati segala usaha pekerjaannya. Ya Bapa, sempurnakanlah doa ini, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh hebat ya Allah kita. Nabi Elia bisa menang atas Nabi Baal karena Tuhan yang menolong. Nah, sekarang kita mau belajar ayat hafalan ya bersama Piko. Ayo buka Alkitabnya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 96 ayat 4. Mazmur 96 ayat 4. Bunyinya, sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Ayo teman-teman, kita baca sekali lagi. Mazmur 96 ayat 4. Bunyinya, sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Nah, teman-teman, kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, dan Tuhan mengasihi teman-teman dan semua orang yang percaya kepadanya. Ya, sekarang kita mau terus ya dengan aktivitas dan persembahan. Bye. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik boleh taruh persembahannya di amplop yang sudah disediakan atau boleh minta tolong papa mama untuk transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Sebagai lagu persembahan, mari kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan
pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman yang telah kami dengarkan tadi. Kami telah memberikan persembahan kami juga. Berkatilah persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk adik-adik yang kelas Batita, TKA, dan TKB, aktivitasnya nanti adik-adik akan diberikan gambar seperti ini, dan nanti adik-adik buat potongan api menggunakan origami, kertas, atau apapun yang berwarna merah, nanti dibentuk seperti ini, seperti api, kemudian adik-adik tempelkan di atas mesbah ini. Nah, terus setelahnya adik-adik boleh warnai semuanya, dan difotokan, kirim ke kakak sekolah minggunya. Bagi adik-adik yang kelas 1 sampai 3, nanti adik-adik akan diberikan gambar seperti ini. Nanti adik-adik boleh menuliskan komik, membuat komik sesuai dengan gambar yang ada di kotak-kotak ini. Jadi bisa dituliskan, terus nanti bisa difoto dan kirim ke kakak-kakak sekolah minggunya. Selamat mengerjakan. Dadah! Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah online hari ini, dan kita harus mengingat firman Tuhan yang tadi disampaikan, bahwa kita harus mengakui bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, dan kita itu harus percaya padanya, dan kita juga harus menyembah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Mari kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian, dan percaya saja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah online hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mengikuti ibadah online ini dari awal hingga akhir. Berkatilah kami agar dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati kami yang akan besok melakukan sekolah online kembali. Bimbinglah kami Tuhan, dan berikanlah kami kesehatan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kak Indah, kita udah mau berpisah nih sama adik-adik. Kita pamit dulu ya sama adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.